Hai guys, welcome to The Screen. Yap, kita baru saja selesai nonton series Tira episode pertama. Tira ini adalah series pertama dari Jagat Cinema Bumi Langit atau BCU. Dan wow, akhirnya setelah gonjang-ganjing, bangkrut, flop, dan sebagainya itu, sekarang akhirnya BCU membuktikan bahwa mereka tetap lanjut dengan Tiranya. Gue juga sempat khawatir sebenarnya sebelum Tira dirilis itu, oh kok nggak ada kabar gitu, sedangkan gonjang-ganjingnya di Comic Con di tahun lalu itu benar-benar keren banget ini poster dari Tira. Ternyata akhirnya mereka sedang memilih waktu yang tepat, khususnya di aplikasi streaming di situ kan memang sekarang Marvel lagi kosong, jadi mungkin waktu inilah ditempati untuk mereka, jadi ya kita jadi punya hiburan dan juga tontonan setiap minggunya. By the way, series Tira ini punya 8 episode. Jadi hitung aja tuh sekitar 8 minggu kita akan menyaksikan serial Indonesia, dan semoga aja setiap episodenya tuh punya elemen surprise dan juga rasa penasaran untuk menyaksikan di setiap minggunya gitu ya. Dan yap, gue udah nonton episode pertama dari Tira. Secara keseluruhan ini kayak pengenalan karakter dari Suci untuk orang-orang awam yang gak terlalu kenal dengan Tira gitu ya. Fokus utama dari series ini ada di karakter Suci yang diperankan oleh Chelsea Islan. Di sini dia adalah stunt woman, lagi meniti karir. Ayahnya juga, keluarganya juga adalah keluarga dari stuntman yang diperankan oleh Om Mathias Muchus, dan gue suka banget dengan aktingnya di sini gitu ya. Dan di sini kita akan melihat dari awal episode sampai akhir episode 1, kita akan melihat bagaimana si Suci ini meniti karirnya. Dia ini harus berkuliah tapi juga harus meniti karir sebagai stunt woman. Dia harus benar-benar mengatur waktu gitu ya. Dan di sini juga kita mulai disinggung di akhir dari episodenya adalah si Suci bertemu dengan kelompok 9 naga yang punya kekuatan magis gitu ya. Dimana disinilah awal mula dan juga cikal bakal Suci bisa mendapatkan kekuatan. Di sini gue senang banget bahwa akhirnya serial superhero Indonesia ada lagi. Sejak gue dulu suka banget dengan SARS 008, Panji Manusia Milenium, dan itu kan era-era emasnya serial superhero Indonesia banget di zaman itu ya. Dan sekarang hadir lagi Tira, dan menurut gue langkah mereka membuat Tira sebagai sebuah series pas banget. Di samping Tira mungkin adalah kayak sidekick dari Godam gitu, gue taunya gitu ya. Tapi memang ini agar membuat penonton lebih kenal lagi, terutama untuk fans awam. Kita nggak ngomongin soal kalian yang rakyat Bumi Langit yang udah baca komiknya tentang Suci ini gitu, kita nggak ngomongin soal itu. Tapi ini lebih fokus ke reguler, khalayak umum gitu ya. Sebenarnya gue pengennya Virgo and the Sparkling itu dibuat kayak gini guys, dibuat seperti series Tira ini, jadi kayak kita lebih dekat lagi dengan karakter Virgo. Potensi dari Virgo sebenarnya ada, tapi mereka ya udah buat sebuah film, jadi kayak nggak membekas. Sekarang pun kita lupa kan cerita Virgo kayak gimana gitu ya. Dan ya setelah gue nonton episode pertama, gue cukup suka dengan series ini, meskipun gue harus akui bahwa dari menit pertama sampai ke pertengahan itu agak sedikit membosankan, karena memang ada beberapa dialog, ada beberapa adegan yang sebenarnya menurut gue nggak perlu banget dimasukin, tapi entah gimana gitu ya. Terutama juga dengan tektokan dengan temennya gitu, dengan kehidupan kampusnya gitu, ada beberapa hal mungkin bisa dipotong aja gitu. Tapi mungkin mereka punya waktu lebih sekitar 8 episode, jadi ini jadi memang niat awal sang sutradara ini pengen buat sebuah series, jadi bukan sebuah film yang dipecah jadi series yang akhirnya kan to the point kalau kayak konsep kayak gitu. Tapi ini kan memang dari awal ini Tira bakal jadi series nih, jadi mereka punya pengembangan dari skenario dan juga dialog lebih banyak lagi, dan sehingga gue merasakan bahwa dari menit 1 sampai pertengahan tuh agak bertele-tele, dan menurut gue yang orang nggak paham dengan Tira gitu, jadi agak membosankan gitu. Tapi barulah dari pertengahan sampai akhir itu gue merasakan mulai elemen surprise dan juga kejutannya tuh mulai ada, dimana Tira udah mulai bersenggolan dengan 9 naga itu, dan juga dimana kayak Tira ini mulai diperkenalkan bagaimana karirnya melesat setelah dipilih gitu ya. Nah itu gue suka banget gitu. Dari segi sinematografi gue suka banget dengan pengambilan gambar yang diambil oleh sutradara Zahir Omar di sini bersama tim tentunya. Gue suka bahwa latar tempatnya kaya gitu, ada di jalan, ada di lokasi syuting kayak sinetron gitu, ada di kampus, sehingga dengan banyaknya pengambilan gambar dan juga landscape yang luas, jadi gue suka dengan pengambilan gambarnya. Meskipun yang gak gue suka adalah dari Bumi Langit ini adalah warnanya kayak tone warnanya terlalu gelap gitu, jadi ada beberapa hal kok pupil mata kita tuh harus gede kayak gitu ya. Tapi mungkin bisa dimaklumi karena memang selain ciri khas gitu dari Gundala sampai ke Tira, tapi ini juga untuk membantu memuluskan visual effect dan juga CGI-nya menurut gue ya. Dan sekarang kita bicara soal CGI.
Jujur yang paling gue khawatirkan dari series ini adalah CGI-nya. Tapi ternyata setelah nonton ini, wow, masih bisa dimaafkan banget guys. Karena gue tuh bener-bener ngikutin Bumi Langit dari Gundala, Sri Asih. Gundala kan naik tuh dari segi kualitas CGI-nya gitu ya. Pas Sri Asih mulai menurun, apalagi pas Sri Asih berantem di momen akhir, gila tuh kayak kaget gitu. CGI-nya ada beberapa hal yang menurut gue jelek gitu ya. Selanjutnya untuk Virgo itu gila anjlok parah untuk kualitas dari CGI-nya, apalagi pas dia latihan gue nggak suka banget di sana. Nah setelah nonton Tira episode pertama, gila ini grafiknya gue melihat bahwa ini mulai naik, ada kemajuan. Setelah anjlok ini naik lagi di Tira karena gila gue udah nontonin sampai credit title orang-orang yang dibalik motion graphic, visual effect, CGI di sini. Nama-namanya mungkin agak asing menurut gue pribadi karena yang sering muncul kan jarang, kayak nama ini kurang gue kenal, mungkin gue yang kuper gitu, tapi justru orang-orang nggak terlalu gue kenal di sini kok jadi enak gitu ya dengan visual efeknya. Selain mereka punya waktu yang lama untuk menggarap visual efek dan juga CGI ini, tapi orang-orangnya benar-benar terpilih dan kompeten gitu. Mungkin ada Disney efeknya juga kali ya, gue bukan meremehkan dan sebagainya, tapi ini kemajuan yang pesat. Intinya gue pengen sampaikan bahwa CGI-nya di sini efeknya gila, ini mulai bisa gue nikmatin gitu. Kalau sebelumnya gue menganggap ya udahlah, namanya juga modal dikit, nggak bisa dibandingin sama Marvel DC, tapi di sini gue udah mulai wah, mulai antusias dengan dari segi visual effect dan juga CGI-nya gitu ya. Meskipun ada beberapa adegan kayak adegan si 9 naga ini yang baju merah yang terjun dari gedung yang plek kayak baju melayang-layang aja gitu, tapi ya bisa dimaklumin lah gitu. Semoga ke depan gue episode 2 sampai ke 8 bisa melihat sesuatu yang lebih lagi. Kemudian dari segi acting menurut gue Chelsea Islan tepat banget sebagai Tira. Di sini dia benar-benar mendalami dan tumbuh justru bersama Tira. Di sini gue merasakan banget bahwa dia benar-benar mendalami karakter Tira dan berusaha pengen jadi yang terbaik. Gue merasakan itu gitu ya. Dan juga chemistry antar karakter, antara temannya si Chelsea Islan ini, si Tira ini, kemudian juga ada si Bisma sebagai band, itu juga ada elemen misterius yang membuat gue pengen mengikuti karakter band ini karena dia juga punya kayak kekuatan, dia juga bisa melihat si naga-naga itu. Jadi kita penasaran untuk ngelihat episode 2 sampai ke 8 nanti. Jadi ada beberapa karakter yang punya elemen misterius. Itulah menurut gue poin penting dari series ini untuk gue bisa bertahan untuk menontonnya gitu ya. Dan ya secara keseluruhan gue cukup suka dengan episode pertama dari Tira. Ini adalah langkah awal yang cukup menjanjikan untuk menyaksikan klimaksnya nanti di episode 8. Semoga saja tetap menjanjikan, nggak naik turun gitu, nggak bertele-tele gitu ya, nggak terlalu banyak dramanya gitu ya. Nah buat teman-teman yang udah nonton series Tira, bagaimana pendapat jujur kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah dan mungkin bisa menjadi bahan evaluasi gue untuk review di episode 2 nantinya. Nah kalau boleh gue ngasih penilaian setiap episodenya ini ya, gue akan kasih nilai untuk episode pertama ini ada di 70 dari 100. Nah buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor kalian? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah.